Yang kami hormati para narasumber lokakarya, Ibu Insinyur Wawong Dwi Ratmina, MP, selaku Koordinator Program Studi Teknik Pertambangan UPN Yogyakarta. Bapak Dr. Eng Ganda Marihot Simangunsong, selaku Ketua Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Yang kami hormati Bapak Hari Sutikno, SEMS, selaku Ketua Forum KTT Kalimantan Selatan. Yang kami hormati para undangan dari berbagai institusi dan para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Bapak Ibu peserta sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Loka Karya 1, pengembangan kurikulum program studi teknik pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta Loka Karya melalui live webinar with Google Meet kepada hari Selasa 18 Agustus 2020. Harum-harumnya kambang melati, kambang cempaka Kanangadalam. Biar kami memberi salam, salam hangat dari kampus Unlam. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, saya minta untuk mengaktifkan videonya. Kita akan mengambil foto bersama. Bisa dimulai. Satu, dua, tiga. Next. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih para peserta sekalian. Sebelumnya, izinkan saya Anissa sebagai pemandu acara memaparkan susunan acara Loka Karya hari ini. Pembukaan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sambutan dari Koordinator Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Agus Triantoro, STMT. Dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Teknik oleh Bapak Dr. Bani Nur Muhammad. Dilanjutkan dengan pemaparan draft
kurikulum program studi teknik pertambangan oleh Ketua Tim Kurikulum Bapak Eko Santoso, STMT. Dilanjutkan dengan pembacaan draft riwayat hidup narasumber oleh moderator Bapak Adib Mustafa, STMT. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dan review kurikulum oleh Ibu Insinyur Wawong Dwi Ratminah. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dan review kurikulum oleh Bapak Dr. N. Ganda Marihot Simangunsung. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dan review kurikulum oleh Bapak Hari Sutikno, SEMS. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan masukan. Terakhir, acara penutup dan foto bersama. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, mengingat kita masih dalam suasana HOT RI yang ke-75, marilah kita sejenak mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan dari Koordinator Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Agus Triantoro, STMT. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Ibu Anissa selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Bapak Dr. Bani Nur Muhammad, STMT. Yang terhormat para narasumber Lokakarya 1 pengembangan kurikulum Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik ULM. Yang pertama Ibu Insinyur Wawong Dwi Ratminah, MT dari Prodi Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Yang kedua Bapak Dr. Ing Ganda M. Simangunsong, STMT dari Prodi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Dan yang ketiga adalah Bapak Ari Sutikno, SEMS selaku Ketua Forum Kepala Teknik Tambang Kalimantan Selatan. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu tim kurikulum dan seluruh dosen program studi teknik pertambangan ULM serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas karunialah pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan Lokakarya 1 pengembangan kurikulum program studi teknik pertambangan tahun 2020 secara online melalui webinar Google Meet. Kedua,
kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik yang telah berkenan hadir dan akan membuka acara pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran pada Lokakarya hari ini. Selanjutnya, terima kasih juga kami ucapkan kepada para peserta yang berasal dari berbagai kalangan, dosen dan mahasiswa, yang berasal dari 13 perguruan tinggi yang tersebar di wilayah Indonesia. Dari data yang kami dapat, ada ULM, ATPN Banjarbaru, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, ada Poliban Banjarmasin, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, ada Universitas Tenggarong, Universitas Jambi, Universitas Jember, ada Upaya Banjarbaru, Universitas 19 November Kolaka, UMI Makassar, ada UPR Palangka, dan UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian ada peserta dari industri, yaitu ada beberapa industri pertambangan di sini. Ada PT Adaro, PT Bukit Makmur Utama, PT Nur Khalisa Masih Bersaudara, PT Salsabila Putri Borneo, ada PT Tahta Banu Alam. Serta peserta dari alumni Ikatan Alumni Tambang ULM, ada dari Ditjen Minerba dan Forum KTT atau Forum Kala Teknik Tambang Kalsel. Ada beberapa peserta yang tidak kami sebutkan satu persatu. Jumlah peserta sampai malam tadi berjumlah 86 orang. Jadi alhamdulillah Lokakarya hari ini banyak mengundang minat peserta baik dari kalangan industri maupun dari akademisi. Bapak Ibu yang kami hormati, pengembangan kurikulum Prodi Teknik Pertambangan ULM perlu dilaksanakan karena kurikulum yang ada saat ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Dan kurikulum saat ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya industri 4.0. Dan aturan yang ada seperti ini, seperti KKNI, SNDikti, kurikulum Forum Komunikasi Program Studi Seluruh Indonesia, dan kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Jadi dengan adanya Lokakarya pada hari ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terhadap draft kurikulum yang telah disusun, sehingga diharapkan nantinya bisa menghasilkan kurikulum program studi teknik pertambangan yang sesuai kebutuhan stakeholder atau dunia kerja, khususnya dalam dunia pertambangan. Dengan adanya kurikulum yang bagus, diharapkan nantinya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga lulusan PSTP ULM nantinya bisa terserap 100% memenuhi kebutuhan sarjana teknik pertambangan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin jaya dan maju, serta pandemi Corona bisa segera selesai, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti ini dengan offline. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Dari kami, cukupkan sekian, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC Wanita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Agus Riantoro. Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Teknik. Sekaligus pembukaan acara Lokakarya 1 dengan judul Pengembangan Kurikulum Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Bapak Dr. Bani Nur Muhammad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Anissa yang telah memberi kesempatan kepada kami. Yang kami hormati Ibu Insinyur Wawong Dwi Ratminah, MT. Kami ucapkan terima kasih juga kepada UPN Veteran Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Eng Ganda M. Simangunsong dari ITB, mungkin masih belum bergabung. Dan juga yang kami hormati Bapak Hari Sutikno SEMS dari Forum KTT Kalimantan Selatan,
Yang tentu juga kami hormati adalah Pak Agus Triantoro selaku Koordinator Program Studi Teknik Pertambangan dan juga Bapak Ibu dosen Program Studi Teknik Pertambangan ULM yang hadir pada kegiatan hari ini, dan tak lupa seluruh peserta yang tadi disebutkan Pak Agus. Ternyata banyak sekali perwakilan-perwakilan dari institusi, bahkan saya kaget juga mendengar ternyata bahkan sampai keluar Kalimantan Selatan pesertanya. Ini luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih, selamat bergabung di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam. marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan semoga selalu sehat, terutama dari pandemi Covid ini. Dan juga tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kami atas nama pimpinan Fakultas Teknik dan juga seluruh Sipitas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu, Bapak, narasumber yang sudah berkenan berbagi ilmu kepada kami dalam acara Rokakarya pengembangan kurikulum program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik. Kesediaan Bapak Ibu sebagai narasumber ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami karena selain meluangkan waktu, tentunya juga pasti banyak sekali kontribusi yang bisa Bapak Ibu berikan. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada program studi Teknik Pertambangan, baik itu koordinator program studi, ketua tim kurikulum, Bapak Ibu dosen, ya, yang sudah bekerja keras selama ini dalam mewujudkan rancangan kurikulum PSTP tahun 2020. Mungkin kita semua, terutama yang di Fakultas Teknik ULM, sudah mengetahui bahwa proses pengembangan kurikulum di PSTP ini melalui jalan yang sangat panjang, jalan yang cukup penuh lika-liku begitu. Nah, alhamdulillah akhirnya pada hari ini kami sangat bangga sekali dan juga sangat bahagia sekali akhirnya sampai pada tahap lokakarya. Nah, dibandingkan dengan prodi-prodi lain yang juga bersama-sama melaksanakan review kurikulum, justru program studi Teknik Pertambangan termasuk yang paling cepat. Mungkin nanti kami berharap program studi lain di Fakultas Teknik juga bisa belajar dari pengalaman ini. Nah, kemudian dalam pandangan kami, momen pengembangan kurikulum PSTP ini sangat sangat tepat sekali momennya. Karena selain memang kurikulum yang ada sudah waktunya untuk diperbaharui, di sisi lain di lingkungan eksternal kita perubahan juga sangat cepat sekali. Salah satunya dari kita dulu berada di Kementerian Ristek Dikti, sekarang ke Kemendikbud, itu sudah satu perubahan yang sangat besar. Kemudian disusul juga dengan peraturan-peraturan menteri. Di tahun 2020 ini sangat banyak sekali peraturan baru yang keluar. Ya, salah satunya tentang SN Dikti misalkan, tentang akreditasi, yang juga itu semua berpengaruh terhadap kurikulum. Nah, di sisi lain, di lingkungan masyarakat kita, di dunia industri, juga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Di sana perubahan juga sangat luar biasa cepatnya. Revolusi industri 4.0 itu sudah jelas, tidak bisa kita anggap tidak ada. Nah, mungkin momen-momen seperti inilah yang harusnya betul-betul menjadi perhatian dari kurikulum program studi Teknik Pertambangan. Sehingga diharapkan nanti kurikulum yang kita susun, kurikulum yang akan kita berlakukan, itu sudah bisa mengakomodir perubahan yang ada. Nah, oleh karena itu, bagi Bapak Ibu dosen, peserta semuanya yang hadir pada hari ini, semoga betul-betul dapat memanfaatkan ajang lokakarya ini untuk berdiskusi dan mencari solusi
agar rancangan kurikulum teknik pertambangan secara umum dan juga mungkin yang ada di FTULM itu bisa sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Nah, untuk itu maka kami sangat mengucapkan terima kasih sekali dan sesuai dengan permintaan tadi kami juga sangat bangga bisa membuka acara ini. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Lokakarya Pengembangan Kurikulum Program Studi Teknik Pertambangan FTULM pada hari Selasa 18 Agustus 2020 secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti dan memberikan manfaat sesuai apa yang sudah kita rencanakan. Mungkin demikian Bapak Ibu peserta sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon Bapak Ibu bisa membantu kami di dalam menyusun kurikulum yang lebih baik. Dan tak lupa kami juga mohon maaf apabila dalam kegiatan nanti Fakultas Teknik atau program studi ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri sambutan ini dengan mengucapkan hamdalah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani telah membuka acara Lokakarya 1 Program Studi Teknik Pertambangan ULM. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Ganda MC Mangunsong dan rekan-rekan lainnya yang baru saja ikut bergabung. Acara selanjutnya, pemaparan daftar riwayat hidup narasumber yang akan dipandu oleh Bapak Adit Mustafa SCMT. Kepada Bapak Adit, kami persilakan. Terima kasih Bu Anissa selaku MC dalam hal ini untuk kegiatan kita Lokakarya. Alhamdulillah saat ini sampai acara inti kita mengenai pemaparan di para penyaji dan juga tentu yang lebih lagi ada diskusi. Dalam sebagaimana ada di dalam susunan acara bahwa pertama kali kami selaku moderator dalam moderator ini ingin menyampaikan salam dulu ini pada para peserta webinar Lokakarya kita. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga para pemateri, khususnya terhadap Ibu Wawong. Selamat pagi Bu Wawong. Kemudian Bapak serta Bapak Hari Sutekno. Nah, ini tentu menjadi harapan kita untuk nanti bisa memberikan sebuah masukan-masukan bagi kami dan sekaligus ini menjadi pembuka dari komunikasi kita agar kita di ULM khususnya Prodi Teknik Pertambangan ini bisa tentu harapannya berkembang lebih baik. Mengenai para pemateri kita kepada peserta webinar kami perkenalkan dulu ya. Yang pertama nanti akan hadir sebagai pemateri adalah Ibu Insinyur Wawong Ratminah MT yang bersangkutan selaku ketua selaku Korprodi Teknik Pertambangan di UPN Veteran Yogyakarta. Selamat pagi Bu Wawong. Terima kasih. Kemudian pemateri kedua yaitu Bapak Ganda M. Simangunsong. Dan pemateri ketiga Pak Hari Sutekno. Berikut kurikulum vitae dari masing-masing pemateri. Yang pertama Ibu Insinyur Wawong Dwiratminah MT. Kebetulan beliau ini berasal dari Jogja, banyak di Jogja ya, berasalnya dari Purbalingga dan banyak di Jogja.
nggak jauh-jauh dengan saya, Bu Wawong. Saya dulu juga mengembara dulu di Jogja sebelum sampai di Kalimantan Selatan. Bu Wawong ini lahir di Purbalingga 19 September 1962, agama Islam, statusnya beliau yang jelas meskipun sudah menikah tapi awet muda untuk Ibu Wawong ini. Kemudian pekerjaan adalah sebagai staf pengajar pada program studi teknik pertambangan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Riwayat pendidikan mulai dari S1 di UPN Veteran, kemudian lanjut di Magister Teknik di ITB, kemudian ada beberapa kursus yang beliau ikuti, ya, banyak sekali kursus beliau sampai ke Jepang segala tahun 2019. Kemudian riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan menurut saya, ini kayaknya Ibu Wawong ini lebih banyak mengabdi di universitas ini ya, mulai dari kepala lab di jurusan teknik pertambangan, kemudian sekretaris prodi Magister Teknik Pertambangan, kemudian wakil dekan 2 Fakultas Teknik Teknologi Mineral, kemudian koordinator prodi Sarjana Teknik Pertambangan dari 2016 sampai sekarang dan masih akan berlanjut sampai 2024. Wah, saya perhatikan kalau saya tertarik dari riwayat pekerjaan dari Ibu Wawong ini. Bagi saya sepertinya Bu Wawong ini tipe yang suka membaca buku ini, ya, cerdas dan saya pikir menyenangkan ya. Saya dari dulu lihat Bu Wawong itu nggak pernah itu cemberut, senyum terus. Biar awet muda, Pak. Selamat pagi Bu Wawong, senang saya bisa bertemu Bu Wawong sekaligus memandu acara ini sebagai moderator. Ketahuan bahwa di sini ternyata Bu Wawong di universitas disukai banyak teman ini, jadi kelihatan sekali dari riwayat pekerjaan yang ada. Terima kasih Bu Wawong sudah hadir. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Eng Ganda M. Simangunsong STMT. Ini kalau saya lihat dari profil fotonya Pak Ganda ini rasanya seperti nggak bisa marah ini. Senang saya pertama kali bertemu dengan Pak Ganda. Saya perhatikan dari di sini biodatanya sangat menarik. Saya sampaikan di sini bahwa Pak Ganda ini lahir tanggal 13 Mei tahun 76. Kemudian tinggal di Bandung. Kelompok keahliannya termasuk teknik pertambangan, bidang keahliannya ya yang suka ngeledak-ngeledakin ya, teknik peledakan. Mantap ini Pak, teknik peledakan ya. Statusnya adalah dosen tetap pada program studi teknik pertambangan di ITB. Kalau riwayat pendidikan beliau di sini, mulai dari sarjana teknik pertambangan di ITB, kemudian magister tekniknya juga di pertambangan di ITB, kemudian S3 beliau doktor sehingga mendapatkan gelar Dr. Eng di sini di Kyushu University tahun 2005. Ini saya pernah tahun 27 di Kyushu Pak. Jadi Pak Ganda ini tadinya pengen saya tengoki tapi ternyata sudah lulus cepat sekali ini ya sesuai program. Saya kira sebuah kebanggaan bagi saya juga Pak Ganda ini sudah bisa menyelesaikan semua pendidikannya dengan cepat sekali. Saya perhatikan dari pendidikan beliau ini termasuk yang suka baca buku juga ini ya, pekerja keras ini, penuh semangat kalau saya perhatikan di sini, optimis. Jadi saya perhatikan dari pendidikan Bapak ini bisa langsung mulai dari S1 sampai S3 ini sepertinya nggak ada hentinya ini, langsung ini. Wah, selamat nih Pak Ganda ini, menarik bagi kami
setidaknya bagi motivator bagi generasi-generasi muda kita, khususnya mahasiswa saya, moga-moga bisa bisa menjadi contoh buat kami. Amin, Pak. Selamat datang Pak Ganda, dan terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, yaitu pemateri ketiga Pak Hari Sutekno. Nah, Pak Hari Sutekno ini beralamat, ya, meskipun posisi beliau ini bekerja di Kalimantan Selatan, tetapi alamat beliau ini berada di Yogyakarta. Nah, selamat nih Pak Hari Sutekno sudah bisa gabung. Senang rasanya 2 kali saya sudah ketemu Pak Hari Sutekno ini. Ya. Pak Hari ini, ya, menyelesaikan pendidikan S1-nya pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Muhammadiyah, jurusan manajemen, kemudian lanjut S2 di Unlam, jurusan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian dari jabatan dan organisasi, wah banyak banget ini. Ya, ini Pak Hari Sutekno ini mulai dari menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Teknik, kemudian Kepala Teknik Tambang, ya, Kalimantan Selatan, Ketua Asosiasi Keselamatan Pertambangan Indonesia wilayah Kalimantan Selatan. Jika kalau pelanggan kerjanya nggak dilakukan lagi, 10 tahun berada di SHE PT Brokol, 2 tahun profesional di OSHE PT Cipta Kereta Tama, GM Operation PT Tunas Inti Abadi, Direktur Operasional PT Sukses K3LH Indonesia, Komisaris PT Borneo Banua, Direktur PT Dharma Prima Nusantara, dan Direktur PT Banua Berkas Sentra. Waduh, ini jabatannya sangat fantastis ini Pak Hari, ya. Selamat datang Pak Hari. Terima kasih Pak, selamat datang kembali. Ini sudah bersama kami di sini. Kalau saya lihat tertarik saya melihat tadi pengalaman Bapak, ya, yang ada di sini luar biasa. Ya, saya pikir ini tidak sembarang orang nih, punya suatu visi kehidupan yang luar biasa ini, ya. Jadi begitu sekian tahun sudah menjabat berbagai jabatan, ya. Nah, ini hebat sekali, ya. Nggak tahu ini resepnya apa ini Pak Hari Sutekno ini, ya. Saya kira itulah para peserta webinar Lokakarya. Jadi saya kira 3 pemateri yang ada ini betul-betul menjadi pemateri yang menjadi harapan kita untuk bisa nanti merespon terhadap perbaikan kurikulum yang ada di program studi teknik pertambangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya coba untuk menyampaikan ringkas gitu, ya, tentang rencana struktur kurikulum program studi teknik pertambangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tahun 2020. Baik, untuk pendahuluan saya mulai dari profil program studi sendiri. Kalau bisa dilihat di sini di slide Bapak Ibu sekalian, prodi kami itu berdiri pada tanggal 21 September 2004. Namun untuk angkatan pertamanya itu 1 tahun kemudian, yaitu pada bulan Juli 2005. Akreditasinya saat ini kami masih C, namun di tahun 2020 ini kami sedang melakukan reakreditasi, dan mudah-mudahan setelah asesmen nanti hasilnya akan lebih baik lagi untuk akreditasi kami. Amin. Untuk alamat korespondensi, Bapak Ibu bisa dilihat di yang berwarna merah ini, yang di slide, itu ada email dan website kami yang resmi. Perlu kami informasikan juga bahwa lokasi kampus kami itu ada di Fakultas Teknik ULM Banjarbaru, karena ULM sendiri itu ada 2 kampus utamanya, ada di Banjarmasin dan di Banjarbaru. Untuk sumber daya manusia, khususnya dosen, di sini kami memiliki 13 dosen dengan kualifikasi minimal semuanya sudah S2. Dan untuk yang nomor 10, saat ini beliau sedang melanjutkan studi lanjut di Austria.
Kemudian ada mahasiswa ini per semester, ada jumlah mahasiswanya. Kita lanjutkan. Baik, ini untuk yang visi, misi, dan tujuan program studi teknik pertambangan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Kalau dari universitas, di sini visinya adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Fakultas di sini visinya adalah sebagai institusi unggulan di bidang rekayasa dalam pemanfaatan potensi alam Kalimantan berbasis teknologi hijau. Sedangkan visi dari program studi teknik pertambangan menjadi program studi teknik pertambangan yang terkemuka dan berdaya saing dengan penguatan di lingkungan lahan basah. Untuk misi dan tujuan ada 4 poin utamanya, bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian di slide presentasi. Sumbernya di sini ada di Borang Akreditasi Program Studi Teknik Pertambangan tahun 2020. Baik. Untuk peta sebaran mahasiswa aktif bisa dilihat di sini. Walaupun lokasinya di Kalimantan Selatan, tapi sudah cukup nasional juga karena mahasiswa aktif kami dari ujung timur dan ujung barat Indonesia itu sudah terwakili. Sedangkan untuk bidang bekerja lulusannya sesuai dengan sumber tracer study-nya, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, hampir lebih dari 80% itu alumni kami bekerja di sektor industri pertambangan, baik sebagai konsultan, kontraktor maupun di ownernya. Dan selebihnya ada yang sebagai dosen, PNS, dan juga di non-pertambangan. Untuk kelompok bidang keahlian dosen sendiri, itu ada 7. Ada kelompok bidang keahlian geologi, eksplorasi sumber daya bumi, geomekanika, pengolahan dan pemanfaatan batubara, ekonomi mineral dan batubara, lingkungan pertambangan, dan yang terakhir ada rekayasa sistem peralatan tambang. Baik. Untuk tahapan perancangan kurikulum, ini sumbernya dari Dirjen Dikti tahun 2016. Melihat pada tahapan kurikulum yang ada di slide ini, dalam perumusan profil lulusan dan CPL pembelajaran kami, kami itu berusaha untuk menselaraskan dengan visi institusi kami, yaitu terkemuka di lahan basah. Kemudian mencoba untuk mengacu kepada asosiasi, dalam hal ini ada Forum Komunikasi Program Studi Teknik Pertambangan seluruh Indonesia, atau nanti kedepannya kita sebut sebagai Forkopindo. Kami juga mencoba untuk mengacu pada KKNI, dan yang terakhir ada program yang terbaru dari kementerian, yaitu program MBKM. Walaupun secara umum gitu, kurikulum kami itu sudah dalam bentuk draft yang jadi, tapi kami anggap itu belum final. Pada kesempatan ini, kami sangat berharap adanya masukan, adanya saran, adanya revisi dari program studi lainnya. Dalam hal ini ada UPN dan ITB, yang boleh dikatakan UPN dan ITB itu sudah terakreditasi A di Indonesia untuk program studi teknik pertambangan, dan bahkan ITB sudah terakreditasi internasional. Kami juga sangat berharap masukan dari pengguna lulusan PSTP, dalam hal ini diwakili oleh Forum KTT Kalsel. Kami juga tidak menutup kemungkinan masukan dari peserta akan kami sangat harapkan. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah keputusan dari Forkopindo untuk profil lulusan pertambangan, kriteria minimum dalam kurikulum dan capaian pembelajaran prodi teknik pertambangan. Profil lulusan teknik pertambangan di sini menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sebagai perencana, pelaksana, serta pengawas di bidang pekerjaan teknik pertambangan pada instansi pemerintah, pendidikan, peneliti, perusahaan kontraktor dan konsultan pertambangan, perusahaannya yang bekerja dengan tambang serta wira swasta. Untuk kriteria minimum dalam kurikulum bisa dibaca atau nanti materinya akan kita share. Begitu juga dengan capaian pembelajaran. Itu ada 7 yang dirumuskan oleh Forkopindo. Baik, profil lulusan serta CPL dari program studi kami itu secara garis besar sesuai dengan kesepakatan minimal sebetulnya dalam kurikulum yang dirumuskan oleh Forkopindo. Dan pada CPL nomor 8 sampai 9 yang berwarna biru ini, itu kami cantumkan sebagai upaya untuk mengakomodir dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
untuk CPL sendiri kami sedikit menekankan dengan karakteristik institusi kami, yaitu di lahan basah. Ini di CPL 1 kami tekankan di lingkungan lahan basah, dan sikap untuk yang nomor 5 itu wajah sampai ke puting. Prinsip wajah sampai ke puting. Mungkin itu tambahannya. Boleh dibilang lebih dari 60% CPL kami mengacu pada asosiasi Forkopindo. Baik, ini adalah CPL menurut KKNI. Jadi CPL menurut KKNI itu ada 4 utamanya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Baik, dari CPL menurut KKN ini kami coba untuk membuat matrikulasi antara CPL KKNI dengan CPL Program Studi Teknik Pertambangan FTULM seperti ini, Bapak Ibu. Dari sini kami berkesimpulan bahwa kurikulum kami boleh dikatakan sudah sesuai dengan KKNI karena CPL kami sudah mencerminkan ada sikap, perilaku, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Hasil dari tabel matrikulasi. Baik, ini adalah bahan kajiannya, bahan kajian kurikulum PSTP, kemudian peta kompetensinya, maaf. Body of knowledge dari PSTP sendiri disusun berdasarkan bahan kajian kompetensi lulusan yang diperlukan oleh industri serta mengacu pada body of knowledge minimum dari Forkopindo. Nah, di sini sampaikan revolusi industri 4.0 berjalan secara eksponensial. Kemudian miliaran manusia akan berhubung mobile device dengan kemampuan dan kekuatan untuk memproses, menyimpan, dan mengakses pengetahuan melalui internet sangat tidak terbatas. Luasan serta kedalaman dampak perubahan telah sedang dan akan mentransformasi sistem produksi, manajemen, serta tata kelola pemerintahan. Lanjut, Mbak. Nah, dampak dunia digital dan revolusi industri 4.0 yaitu ada ancaman dan tentunya ada peluang. Nah, ancamannya adalah secara global era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1–1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikan oleh mesin otomatis. Kemudian yang kedua, diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Peluangnya adalah era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga sampai 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri yaitu elektronik, logistik, dan otomotif dari tahun 2015 sampai 2025. Lanjut, Mas. Karakteristik dan implikasi globalisasi adalah proses pesat dan perubahan dan berkembangnya saling keterkaitan antara negara dan globalisasi memperpendek jarak antara dunia dengan membaiknya komunikasi, transportasi, dan hubungan dagang. Pesat proses ini terutama karena hasil dari turunnya biaya teknologi, komunikasi, ilmu, informasi, sumber daya, transport, sehingga memicu turunnya biaya industri. Kemajuan ini menuntut efisiensi pada seluruh kegiatan dunia termasuk sektor industri pertambangan. Kedua, keterbukaan informasi juga menyebabkan lahirnya generasi Y, yaitu generasi milenial yang lahir setelah tahun 2000, ini banyak dari yang lahir setelah 2000. Nah, milenial ini sangat memperjuangkan keterbukaan, teknologi, keseimbangan, dan kesetaraan hidup, serta cenderung intrinsik, yaitu dilihat dari top, jaim, banyak yang jadi, banyak yang top lewat YouTube. Daripada intrinsik, yaitu memosisikan dalam komuniti aktif, berafiliasi, dan mengetuk. Milenial ini memberikan tekanan besar tentang keterbukaan dan kesetaraan pada seluruh kegiatan dunia termasuk sektor pertambangan. Sisi lain, akumulasi perilaku manusia dengan penerapan sains, rekayasa, dan teknologi sejak revolusi industri di abad 18
ternyata memberikan tekanan besar pada bumi dengan ekstraksi material dan konsekuensi gangguan lingkungannya. Badan Dunia termasuk pertambangan diharapkan berbuat banyak untuk menyelesaikan hal ini, yaitu tentang lingkungan, terutama ya, karena kalau kita penambangan pasti akan menghasilkan dampak lingkungan yang cukup besar. Silakan. Nah, International Council on Mining and Metal itu menyampaikan ada 10 prinsip, yaitu satu, menerapkan praktik bisnis yang etis dan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kedua, mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam strategi perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, menghargai hak asasi manusia dan kepentingan, budaya, adat istiadat, dan nilai karyawan dan komunitas yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Keempat, menerapkan strategi dan sistem manajemen risiko yang efektif berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik yang memperhitungkan persepsi stakeholder berkaitan dengan risiko-risiko. Kelima, peningkatan kerja kesehatan dan keselamatan kerja dengan tujuan akhir zero accident. Keenam, perbaikan dalam masalah kinerja lingkungan seperti pengelolaan air, penggunaan energi, dan perubahan iklim. Ketujuh, berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terintegrasi untuk perencanaan penggunaan lahan. Kedelapan, memfasilitasi dan mendukung knowledge system for responsibility design, use, reuse, recycling, and disposal of products containing metal and mineral. 9, mengejar peningkatan berkesinambungan dalam kinerja sosial dan berkontribusi pada pengembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan negara dan masyarakat konsumen. 10, secara proaktif melibatkan pemangku kepentingan, utama dalam tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan secara terbuka dan transparan. Secara efektif melaporkan dan secara independen memverifikasi kemajuan dan kinerja. Ini adalah 10 prinsip dari ICMM. Lanjut, Mbak. Nah, globalisasi abad 21 dan pertambangan dunia, era baru pertambangan dunia, yaitu dunia pertambangan dituntut melakukan yang terbaik dalam pembangunan berkelanjutan, dalam keterbukaan dan kesetaraan, dan memperbaiki lingkungan baik alam maupun sosial serta perubahan iklim, dan pintar dalam pakai buang. Maksudnya pakai juga membuangnya. Jangan pakai tapi membuangnya tidak pintar gitu. Sehingga akan menimbulkan suatu dampak lingkungan yang cukup besar nanti. Lanjut, Mbak. Hal ini menyebabkan transformasi pertambangan menuju transparansi inisiatif, energi transition, circular economy, dan urban mining, dan lain-lain. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ini adalah, sebelumnya Mbak, nah ini. Nah, ini untuk memperlihatkan bahwa Green Revolution, yaitu untuk menghasilkan suatu daerah yang yang hijau, yang lingkungan yang baik, maka tidak lepas dari tambang. Yang nantinya, mohon maaf, ini yang batu bara. Yang batu baranya nantinya akan tergeser oleh material-material untuk pengganti energi, storage, yaitu di sini ada, lanjut Pak, saya berikan contoh. Nah ini, tidak tahunya untuk energi storage itu adalah adanya lithium. Dan lithium ini, lithium, vanadium ini ada di dalam lithium, kemudian copper, kemudian vanadium dan sebagainya. Yang saat ini masih dibahas di SDM, yaitu tentang logam tanah jarang, yang adanya yang namanya logam tanah jarang itu sangat kecil, maka dia tidak boleh tambang sendiri logam tanah jarang, dia akan terasosiasi dengan mineral yang lain. Oleh sebab itu, OSDM sekarang saya membahas tentang tiling dari tambang-tambang biji yang menghasilkan suatu logam tanah jarang. Contohnya yaitu timah yang sekarang sudah meneliti, yaitu tiling itu menghasilkan logam tanah jarang yang nilainya. Lanjut. Salah satu dari Taman Dunia saat ini target energi transition tahun 2020, Eropa itu bisa 30%, China 35%,
sebesar 35%. 35% emisi Jerman masih menggunakan batu bara hingga tahun 2020. Jadi ini adalah suatu tantangan bagi kita bahwa batu bara itu nantinya, mohon maaf ini yang batu bara, apakah nantinya hanya tinggal kenangan begitu, tapi akhirnya kita tidak bisa mengubah batu bara itu yang menjadi material atau material energi yang ramah. Kemudian di sini ada produksi tembaga basah berjalan juga menyebabkan negara-negara reaksi kelebihan sulfur rendah yang tentunya ini ada menjadikan peluang bagi energi tambahan. Monggo, silakan. Ini arah pertambangan Indonesia, ukuran pencapaian dan pencapaian saat ini. Ya. Eksplorasi tentunya akan dikuasai oleh teknologi, teknologi fisika, dan semuanya ada di sini. Eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengembangan yang masih kadang-kadang dan sisa. Ini adalah dari metalurgi, material dan teknik kimia. Tentunya semuanya ini adalah untuk makmur rakyat. Jadi jangan sampai yang namanya kita mungkin selama ini akan sedikit memungkinkan mata tentang tiling. Karena tiling itu selama ini dibuang, apalagi ada perusahaan-perusahaan besar yang dibuang ke laut yang tentunya tidak mungkin diambil lagi. Kalau dia disimpan di suatu dam, itu ada aturannya juga. Maka suatu saat kalau seandainya ada penelitian atau mungkin di dalamnya menghasilkan suatu logam tanah jarang, itu akan bisa diekstrak kembali. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini saya mohon maaf sekali sama Mas Eko ini. Jadi saya bukannya menggurui, tidak Mas, ini hanya pengembangan kurikulum yang dari ULM. Saya akan sedikit yang memberi masukan, tentunya juga dari UPN gitu ya. Nah, ini misi dari ULM ini ada 4. Kalau saya melihat dari 4-4-nya ini yang membahas tentang tambang hanya 1 misinya. Nah, ini perlu dipikirkan kembali, ya mungkin ada tambahan sedikit karena di sini larinya ke lingkungan sama dengan UPN itu kampus bela negara, Bapak. Tetapi di misi kami tidak ada kata-kata bela negara. Gitu. Ya kalau ini mohon maaf ya, Pak Eko dan Pak Deni. Dan lanjut. Nah, tujuannya cukup banyak di sini, menghasilkan lulusan sarjana teknik pertambangan yang berkarakter masyarakat. Itu ini hanya di ULM ya, di yang lain tidak ada. Kemudian menghasilkan lulusan sarjana teknik pertambangan yang mampu berkompetensi dan dapat kerjasama. Ketiga dan keempat. Nah, Mas Eko kemarin mungkin kurang 1, yaitu di Forkopindo itu tujuan daripada prodi itu adalah masuk Mas, Mbak, teruskan Mbak, diklik lagi. Nah, yaitu tujuan profesional, unggul serta berakhlak luhur. Nah, sehingga untuk ini sudah mencakup semua, namanya tujuan itu ya ke sana, tetapi istilahnya dalam tujuan yang dari ULM itu bisa dimasukkan juga di dalam CPL, sehingga tidak terlalu banyak daripada tujuan, karena biasanya namanya tujuan itu hanya 1 ke sana. Lanjut. Ini capaian pembelajaran yang dihasilkan, yang kita tahu, yaitu ada sikap, penguasaan, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus yang disampaikan di ULM itu persis plak gitu ya, persis plak. Jadi mengikuti saja. Tetapi mohon maaf, harusnya yang namanya capaian pembelajaran ini, sikap, penguasaan, keterampilan umum dan keterampilan khusus itu ya harusnya tidak dan khusus saja, tetapi yang lain juga ada penambahan. Lanjutkan Mbak. Ya, tambah ya. Ini
Ini sudah dikatakan di dalam Mendikbud 44 tahun 2015 itu dapat ditambah oleh perguruan tinggi. Jadi jika pengetahuan, keterampilan itu bisa ditambahkan oleh perguruan tinggi. Nah, kenapa? Karena ini adalah di dalam Mendikbud 44 tahun 2015 minimal ini ya, gitu. Minimal ini. Jadi kalau seandainya kita akan membuat suatu JPL, ya tolong sebaiknya ditambahkan gitu, karena ada kalimat dapat ditambah oleh perguruan tinggi. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini mata kuliah wajib program studi yang bersifat MKWP itu ada 45 mata kuliah, ada matematika teknik, ada fisika teknik, kimia teknik, dan sebagainya. Nah, ini lanjut saja, Mbak, lanjut. Ya. Program harus memastikan bahwa kurikulum memberi perhatian dan waktu yang cukup untuk masing-masing komponen sesuai dengan capaian pembelajaran ditetapkan, yaitu mencakup minimum 20% dari kombinasi matematika dan ilmu dasar tingkat perguruan tinggi. Sesuai dengan disiplinnya, ilmu dasar didefinisikan sebagai kimia atau fisika, kalau kita nggak memilih biologi. Karena kalau seandainya ini tidak dimasukkan, karena saya melihat tidak ada fisika dan kimia dasar, tetapi fisika dan kimia teknik. Ini sudah aplikasi sekali, gitu. Padahal di dalam lembaga akreditasi mandiri pendidikan teknik Indonesia, ya itu harus ada 20% adalah dasar, ilmu dasar. Nah, ilmu dasar ini kalau seandainya kita tidak menerapkan ini, nanti lulusan kita itu susah untuk kuliah lanjutan di luar negeri begitu. Karena di luar negeri itu mungkin nanti Pak Ganda ini, karena Pak Ganda sudah akreditasi internasional gitu. Kemudian yang kedua, minimum 40% dari topik keteknikan yang terdiri dari ilmu teknik dan rekayasa desain sesuai dengan bidang studi. Yang ketiga, maksimum 30% terdiri dari komponen-komponen pendidikan umum yang melengkapi muatan teknis kurikulum dan yang konsisten dengan capaian pembelajaran. Itu yang diharapkan, karena saya melihat apa bedanya di ULM itu antara fisika teknik, kimia teknik dengan fisika tambang dan kimia tambang. Nah, ini apa yang dimasukkan? Karena kalau di UPN sendiri ada fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar, yang nantinya ada fisika tambang, di mana fisika ini yang aplikasinya ada di tambang. Misal fisika tambang itu kita masukkan TTL-nya, yaitu teknik tenaga listriknya. Selain ada listrik secara fisika dasarnya, kita masukkan aplikasinya adalah TTL. Lanjut, Mbak. Ya. Jadi saya tadi karena disampaikan di draft itu adalah tanpa syarat, gitu. Syaratnya bisa dilihatnya ada di pohon kurikulum. Ini yang merepotkan untuk membacanya mahasiswa. Jadi sebaiknya yang namanya kurikulum itu ada nama kuliah SKS, ada prasyarat. Ada pengalaman di kita, itu ada yang namanya mata kuliah pilihan itu tanpa syarat saat itu. Jadi begitu tanpa syarat, dia mengambil saja. Salah satunya adalah saat itu reklamasi. Saya tanya, Dek, Anda sudah mengambil tambang terbuka atau belum? Mabuk, no? Gitu. Sehingga pada reklamasi di sini kan harusnya paling tidak dia sudah mengambil tambang terbuka. Oleh sebab itu, pengambilan mata kuliah ini paling tidak namanya mata kuliah pilihan bagi kami itu adalah F1. Jadi sudah istilahnya mata kuliah yang prodi yang dasar-dasar sudah dapat, kita adalah F1-nya yang akan mendukung pada skripsinya begitu. Kalau di tempat kami seperti itu. Dan kami pernah belum mendapat nilai A, yaitu debat B, itu pernah ditegur oleh asesor bahwa mata kuliah pilihan itu adalah SKS-nya dulu kita 2. Tetapi dari asesor nggak bisa, ini mata kuliah pilihan itu adalah 3 minimal. Dan itu 3 mata kuliah, jadi 9 SKS. Jadi ini untuk, ya mohon maaf, saya memberikan masukan ini adalah supaya nantinya kalau seandainya ada pertanyaan itu bisa terakomodir di situ.
Kemudian pertanyaan saya untuk ULM bahwa ada pada semester 3 sudah mengambil mata kuliah pilihan gitu. Contohnya adalah hidrobiologi tambang, geofisika. Kalau kami geofisika tambangan adalah mata kuliah wajib. Kemudian SIG dan teknologi batu mulia dan batu ornamen. Nah, ini apakah sudah ada istilahnya ada dasarnya untuk mengambil mata kuliah pada semester 3 ini? Terima kasih sudah mengundang saya untuk melakukan review tentang kurikulum yang sudah dibuat oleh program studi Teknik Pertambangan ULM 2020 ini. Mungkin saya bukan ahlinya kurikulum sebenarnya, tapi saya akan share apa yang pernah saya ikuti. Artinya selama 5 tahun jadi ngurusin prodi di ITB ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk pengembangan kurikulum di ULM. Gitu ya. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu ahlinya juga, tapi saya belajar dari pengalaman. Oke, sama dengan Bu Wawong sebenarnya ini. Jadi saya akan lihat satu persatu gitu ya dari draft kurikulum yang udah diserahkan kepada saya. Yang pertama saya akan coba lihat, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan program studi. Ya. Kenapa saya mesti mulai dari sini? Karena sebenarnya tujuan itu adalah yang utama, gitu intinya. Gitu ya. Kalau kita ingat-ingat lagi, gitu ya, kalau kita buat suatu penelitian, tujuan itu mestinya bisa terjawab nanti di akhir, gitu ya. Nah, kadang-kadang karena mungkin menjadi sesuatu yang biasa, tujuan ini jadi kadang-kadang kita nggak ngelihat sinkronisasi untuk nanti ke kesimpulannya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tujuan yang udah dibuat oleh ULM itu ada 4, gitu ya. Yang pertama adalah menghasilkan lulusan sarjana teknik pertambangan yang berkarakter wasaka. Ini oke, gitu ya. Artinya sangat spesifik sekali dan cukup bagus, gitu ya. Yang mungkin program studi lain juga nggak ada. Ini mestinya menjadi sesuatu keunggulan, gitu ya. Istilah karakter wasaka ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi dan bekerja sama. Artinya yang pertama kalau saya lihat itu adalah knowledge, gitu ya. Tapi yang kedua itu lebih ke sikap, gitu ya. Profesionalisme, bagaimana orang bekerja. Menurut saya itu penting juga, gitu ya. Tapi yang ketiga dan keempat, saya nggak ngelihat ini ada hubungannya dengan mahasiswa. Ya. Karena kalau kita bicara tujuan pendidikan, mestinya ini adalah yang akan dicapai oleh si mahasiswa tentunya. Tadi Bu Wawong lihat unggul, profesional, nah itulah memang untuk lulusan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat yang 3 ini kan nggak ada hubungannya dengan mahasiswa. Penelitian inovatif, mungkin aja beberapa bisa melakukan itu, tetapi kalau kita bicara kurikulum kan tentunya itu harus diambil semua oleh mahasiswa gitu ya. Kalau ada mahasiswa yang tugas akhir beruntung gitu ya, melakukan suatu penelitian yang inovatif ya, dia akan masuk ke sini. Tetapi mungkin ada di antara mahasiswa ibu dan bapak nggak melakukan penelitian yang inovatif, tapi misalnya hanya melakukan perencanaan, yaitu berarti tujuan 3 ini nggak tercapai gitu oleh mahasiswa tersebut. Gitu ya. Oleh karena itu, mohon didefinisikan lagi ya, artinya direview lagi tujuannya itu mestinya adalah untuk ke mahasiswa. Gitu ya. Dan yang keempat juga menurut saya ini agak lebar gitu ya, mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Ini kan lebih ke dosen mestinya gitu ya. Di kurikulum nggak ada hubungannya dengan itu mestinya gitu ya, karena nggak ngebahas tentang yang namanya pengabdian, nggak membahas tentang lain-lain tentunya gitu ya, tapi yang dibahas adalah tentang pendidikan. Gitu. Jadi saran saya adalah yang pertama adalah butir 3 dan 4 ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kurikulum, gitu ya, dan akan sangat sulit untuk mengukur keberhasilan butir 3 dan 4 ini. Gitu ya.
ada CPL dan segala macam, itu kan nggak bisa mengakses 3 dan 4 ini gitu ya. CPL yang Bapak punya dari 1 sampai dengan 9 itu nggak bisa mengakses di 3 dan 4. Oleh karena itu tolong didefinisikan lagi. Saya masih kedengaran ya? Halo? Dengar dengan jelas, Pak. Masih, Ya, Pak, masih. Oke. Dengar. Jelas, Pak, jelas. Oke, yang kedua adalah profil lulusan. Gitu ya. Di draft itu ada dalam penyusunannya melibatkan pihak-pihak yang mewakili pemangku kepentingan atau stakeholder dan ahli research tadi ke alumni. Nah, ini agak bias ya. Saya pernah waktu itu di-assess gitu ya, kebetulan akreditasi internasional. Ketika kita bicara tujuan pendidikan atau profil, terus kita bilang pemangku kepentingan, maka pemangku kepentingan ini harus pasti siapa aja. Jadi saran saya adalah tolong sebutkan dengan detail, dengan pasti pemangku kepentingan ini siapa aja. Atau kalau mau boleh dari ITB itu yang mempunyai yang disebut sebagai pemangku kepentingan itu adalah alumni tentunya gitu ya. Yang kedua adalah dosen, kemudian pemberi pekerjaan, kemudian ada dewan penasehat dan mahasiswa. Kenapa ini harus ada? Karena harusnya kalau kita bicara idealnya kan tentunya pada saat kita menyusun profil ini, Bapak di ULM itu melakukan mengambil keputusan untuk mengambil profil ini, mestinya disampaikan ke pemangku kepentingan dan ada buktinya gitu ya. Karena itu adalah stakeholder-nya kita, gitu ya. Dan jangan sampai miss, karena semuanya akan memberikan masukan gitu ya, apakah profil ini masih sesuai atau tidak atau bagaimana gitu ya. Jadi menurut saya tolong dibuat real atau pasti lagi gitu ya, pemangku kepentingan itu siapa aja. Dan yang ketiga itu adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya ada 9 saya lihat. Oh ya, boleh saja gitu ya, itu menggabungkan dengan SKKNI dan segala macam gitu ya, yang pasti udah ada. Tapi saya nggak ngelihat di draft kurikulum yang Bapak buat itu, yang dibuat itu ada alur untuk pencapaian masing-masing dari pembelajaran ini. Gitu ya. Maksud saya gini, satu capaian pembelajaran itu kan nggak mungkin hanya diselipkan di satu mata kuliah, gitu ya. Tapi ada tingkatannya, mulai dari misalnya semester 1, semester 2, semester 3, sampai 8, gitu ya. Nah, untuk satu CPL, misalnya CPL nomor 1, itu dititipkan di mata kuliah apa di semester 1. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya loncat di semester 2. Tapi paling tidak ada alurnya gitu ya. Jadi selain struktur kurikulum yang memperlihatkan mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 8, tapi ada juga mapping dari CPL untuk setiap kurikulum. Jadi mestinya ada 9 gitu ya, yang menunjukkan jalurnya itu seperti apa. Itu menurut saya perlu dibuat, karena untuk melihat jangan sampai ada mata kuliah yang muncul tapi nggak ngelewatin suatu capaian pembelajaran apapun gitu ya, atau nggak sinkron gitu ya. Karena ini nanti ada hubungannya dengan bagaimana mengukur atau mengevaluasi keberhasilan dari setiap capaian. Nah, ada satu hal yang mesti saya ingatkan lagi gitu ya. Kadang-kadang saya pun di awal-awal tuh pada saat melakukan bikin borang gitu ya, atau review kurikulum, itu lebih banyak kita bicaranya itu ke aturan gitu ya, aturan minimum yang mesti diikutin gitu ya. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu gitu ya. Sebenarnya yang mesti kita lakukan adalah kita membuat suatu konsep arsitektur dari kurikulum yang kita buat ini sesuai dengan karakteristik yang di tujuan pertama tadi gitu ya. Jadi jangan sampai ke trap ke suatu sistem
yang lebih berdasarkan aturan menurut saya gitu ya. Jadi coba dikembangkan. Sebenarnya kalau saya punya capaian pembelajaran ini, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara mengevaluasinya. Di struktur kurikulum yang Bapak buat tuh nggak ada bagaimana cara mengukur keberhasilan dari tujuan nomor 1, nomor 2 gitu ya. Apalagi nomor 3 dan 4 gitu ya. Apakah tercapai atau tidak, itu nggak kelihatan gitu ya. Atau setiap capaian pembelajaran, cara mengukurnya gimana, mengevaluasinya gimana, itu nggak ada juga. Gitu ya. Nah, menurut saya itu perlu ditambahkan, karena bagaimanapun kita nggak mungkin membuat suatu sistem yang langsung benar gitu ya, pasti ada proses evaluasinya. Nah, mestinya ada proses itu. Gitu ya. Nah, ini contoh di ITB gitu ya. Di kampus kami di setiap kurikulum ini ada, karena kita punya 11 capaian gitu ya. Nah, kita punya mapping setiap capaian itu satu persatu. Jadi ada 11 peta seperti ini gitu ya, menunjukkan kalau mau desain itu dia mulai dari mana gitu ya. Jadi kelihatan gitu ya prosesnya. Nanti kita nilai gitu ya, satu persatu capaian pembelajarannya seperti apa. Jadi satu persatu itu bisa kita nilai nanti. Gitu ya. Ya satu mata kuliah bisa aja dilewatin oleh banyak capaian pembelajaran, jadi belum tentu harus satu. Gitu ya. Oke, kemudian ini saya nggak melihat silabus atau mata kuliah yang Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini ada hubungannya dengan yang barusan sebenarnya. Roadmap-nya ada, saya bilang alur kritisnya ada, tetapi untuk capaian per mata kuliahnya nggak terlihat secara langsung gitu ya. Di silabusnya saya lihat ada, tapi akan lebih mudah sebenarnya kalau di list daftar mata kuliah itu ada capaian lulusannya apa aja gitu ya di setiap itu. Nanti akan kelihatan sebenarnya capaian pembelajaran mana yang paling besar di semester 1, capaian pembelajaran mana yang paling banyak di semester 8, begitu seterusnya. Dan ini akan lebih mudah melihatnya. Ini contoh yang ada di kami, gitu ya. Jadi ada mata kuliah, terus yang akan dicapai apa. Nah, belum ada asesmen pembelajaran. Gitu ya. Padahal sebenarnya asesmen pelajaran ini adalah proses untuk pengukuran ketercapaian, terus capaian pembelajaran lulusan dan capaian mata kuliah. Maksudnya asesmen pembelajaran ini adalah bagaimana prosesnya gitu ya. Mungkin kalau di draft kurikulum nggak perlu ditunjukin, tapi ada proses nanti pada saat mau mengakses kurikulum kita ini seperti apa gitu ya. Apakah ada yang perlu dirubah atau tidak? Itu sebaiknya ada. Meskipun saya ngelihat sebenarnya secara dalam teks gitu ya. Di OLM ada juga tracer study. Tracer study itu kan salah satu contoh bagaimana mengukur keberhasilan dari pembelajaran kita. Atau mungkin nanti ada exit study, jadi alumni yang baru lulus diminta pendapat atau survei. Terus kita setiap tahun memberikan survei ke perusahaan, gitu ya. Bagaimana kepuasan perusahaan terhadap lulusan kita. Nah, itu semuanya kan adalah asesmen dari pencapaian atau pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini nggak kelihatan, gitu ya. Mungkin bisa didefinisikan lagi. Nah, ini contoh yang pernah dilakukan di kami, gitu ya. Ini adalah contoh untuk asesmen pelajaran. Instrumennya ada banyak, mulai dari alumni survei, kemudian ada employer, kemudian ada course assessment secara langsung gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan, misalnya apa sih yang kurang dari lulusan ITB? Lulusan ITB kan biasanya sombong-sombong Pak ya. Nah, ini ternyata anak ITB itu nggak begitu baik dalam hal bekerja multidisiplin. Gitu ya. Nah, ini tentunya kan harus kita rubah, gitu ya.
Nah, perubahan ini harusnya ada nanti di kurikulum. Atau misalnya kita juga terlalu relatif rendah untuk bagaimana berkomunikasi secara efektif. Nah, ini juga harus kita rubah. Karena tergantung sebenarnya kurikulum itu bisa dirubah berapa lama gitu ya. Kalau di kampus kami sebenarnya kurikulum baru saja gitu ya, dibuat SK dari Senat Akademik, itu bisa dirubah setiap tahun. Jadi kalau kami berpikir ini kurikulum yang sekarang ini kurang gitu ya, maka tahun berikutnya kita bisa langsung melakukan perubahan. Perubahannya bisa berjenjang, ada perubahannya itu adalah minor atau major atau bagaimana gitu ya. Kalau minor itu berapa SKS yang berubah, major itu berapa SKS yang berubah. Kalau minor mungkin nggak perlu lewat ke rektor keputusannya, gitu ya. Hanya di dekan. Nah, nanti ada aturan-aturannya seperti itu. Jadi kurikulum bisa kita rubah setiap tahun, gitu ya. Ngelihat atau mengevaluasi berdasarkan hasil evaluasi dari pembelajaran. Nah, ini contoh proses. Ini yang sebelumnya, artinya bukan yang loop 1 tahun. Kalau kita lihat di sini gitu ya, student outcomes itu kan sama aja dengan capaian pembelajaran atau ya, yang 9 kalau yang di ULM. Gitu ya. Nah, yang kurang itu Bapak harus definisikan assessment tool-nya seperti apa. Gitu ya. Kalau di kami assessment tool-nya mulai dari alumni survey, kemudian employer survey, dan course assessment. Nah, ini tentunya setiap tahun dilakukan, artinya per semester malah. Jadi, ada attainment, jadi proses pengukurannya seperti apa, ada kriteria tentunya, gitu ya. Student outcomes kan bisa dinilai. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusi, gitu ya. Dinilainya bisa misalnya dari paling kecil adalah 1 sampai dengan 4. Nah, kalau di kami itu 1 sampai 4. Kalau tingkat pencapaian dari capaian pembelajaran untuk satu mata kuliah itu kurang dari 3, maka kita harus melakukan action plan. Apa yang mesti kita rubah? Gitu ya. Sampai nanti kalau dia udah selesai, course assessment nanti akan dirubah lagi, dilihat lagi, sampai nanti semuanya itu harapannya adalah di atas 3 atau di atas 80%. Nah, kalau ini udah selesai, baru nanti bisa kita masuk ke loop yang berikutnya adalah bagaimana menentukan tujuan pendidikan. Jadi dihubungkan semua asesmen pembelajaran itu ke tujuan pendidikan. Apakah tercapai atau tidak? Ada yang berubah atau tidak? Nah, di sini adalah rencananya di awalnya kita adalah setiap 3 tahun. Nah, di sini ada peran penting dari Dewan Penasehat. Jadi ini adalah, nah, saya pikir ada Dewan Penasehat di ULM akan lebih baik. Misalnya kan di Kalsel ada banyak perusahaan tambang, saya pikir itu bisa dimasukkan dalam Dewan Penasehat untuk menggiring gitu ya ULM itu tujuan pendidikannya mau kemana gitu ya. Sangat spesifik akan lebih baik tentunya. Nah, baru nanti akan dirubah kurikulumnya. Nah, cycle ini adalah proses perbaikan berkelanjutan. Saya pikir di sistem akreditasi IAB pun yang di Indonesia sekarang harus ada yang namanya proses perbaikan berkelanjutan yang bisa dilakukan setiap tahun. Jadi nggak menunggu harus 5 tahun. Oke, yang selain itu adalah silabus. Ini sebenarnya masukan aja, karena kami juga ada silabus gitu ya. Tapi silabusnya saya pikir perlu dilengkapi dengan nama dosen, karena nama dosennya nggak ada itu di situ. Kemudian prasyarat, tadi Bu Wawong juga udah nyampein, di setiap mata kuliah mestinya ada prasyarat, apakah mata kuliah itu harus diambil, ada mata kuliah yang harus diambil, mata kuliah yang bisa diambil bersamaan, atau mungkin ada yang harus sudah lulus. Kemudian ada pustaka dan tentunya ada panduan penilaian dan satuan acaraan pengajaran. Jadi setiap minggunya nanti apa yang akan diajarkan. Saya kira baik, artinya ini sebenarnya kalau menurut saya dari level, kalau saya sebagai ketua program studi, untuk meminta dosen-dosen itu menyiapkan dengan baik satuan acara pengajarannya dari awal gitu ya, artinya dipikirkan gitu.
akan baik sebenarnya itu. Nah, yang berikutnya ini tambahan sebenarnya. Meskipun sebenarnya kalau dari struktur kurikulum yang yang normal-normal aja nggak ada, tapi ini di ITB ada. Siapa tahu ini berguna buat ULM juga. Yang ada sumber daya. Sumber daya ini harus ada tentunya. Tadi sebenarnya agak beda isi kurikulum saya itu nggak ngelihat dosen sama sekali gitu ya. Tapi di presentasinya Eko tadi di awal ada dosennya. Saya pikir ini udah nggak usah. Jadi saya skip aja. Jadi ada 12-an dosen kan di sana, jadi udah cukup. Kemudian tentunya ada mesti penjelasan juga tentang sarana dan prasarana. Tadi juga udah ada laboratorium dan segala macam, tapi mungkin dibuat satu bab sendiri atau satu subbab sendiri akan lebih baik gitu ya. Kenapa ini diperlukan? Karena sebenarnya kan yang lihat kurikulum ini bukan cuma mahasiswa, tapi juga nanti untuk level di atas. Misalnya kalau ini dibuat oleh Prodi Teknik Pertambangannya, kan ada level manajemen ULM di atasnya. Jadi kalau ada kekurangan kan di situ bisa disampaikan gitu ya. Misalnya ada laboratorium yang mesti ada tapi belum siap, kan harus ada peran aktif dari semua orang yang baca kurikulum itu untuk membantu misalnya bagaimana melengkapi laboratorium tersebut. Atau kalau ada studio komputernya masih kurang kan bisa disampaikan juga di situ gitu ya, supaya direspon juga oleh semua stakeholder yang baca si draft kurikulum ULM ini gitu ya. Jadi ini menurut saya tambahan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak banyak, saya langsung ke membahas tentang draft kurikulum yang punyanya ULM. Mudah-mudahan apa yang review dari saya ini bisa bermanfaat lah untuk pengembangan kurikulum ULM yang 2020 ini. Untuk yang kampus Merdeka, terus terang ITB pun masih jalan di tempat, jadi nggak banyak yang bisa saya sampaikan gitu ya. ITB untuk kampus Merdeka sampai saat ini masih berkutik menyiapkan warung atau lapak mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Ya. Tapi dari kampus sendiri keluar kita masih belum fix, jadi masih dalam proses pembahasan. Jadi saya nggak bisa banyak bicara tentang kampus Merdekanya, tetapi sesuai dengan pidato dari Ibu Rektor kita gitu ya, kita tetap mendukung kampus Merdeka gitu ya, bukan berarti kita tidak mendukung, kita tetap mendukung, tapi beri kami waktu untuk memproses aturan-aturan yang ada di kampus Merdeka ini disesuaikan dengan yang ada di ITB. Tapi untuk yang menerima mahasiswa dari luar kita udah siapkan. Kegiatan tahapan penambangan ya yang ada di Kalsel tentunya khususnya ini sudah semakin baik ya. Kalau dulu ada isu-isu kegiatan tambang itu tidak melakukan reklamasi, tidak melakukan pasca tambang, nah hanya melakukan sampai dengan tahapan yang keempat saja, 5 dan 6 tidak dilakukan. Nah, kita saat ini Kalimantan Selatan khususnya mengalami kemajuan yang cukup signifikan, ya. Kegiatan reklamasi dijalankan dengan baik, ya, baik itu yang di perkebunan sawit, di kawasan hutan, ya, itu sudah semakin membaik. Ya, adanya tadi pengawasan oleh pemerintah dan peraturan yang semakin ketat. Pasca tambang juga hampir semua perusahaan di Kalsel, baik yang skalanya kecil, produksi setahun yang 300.000 dengan yang sudah mendekati angka 45 juta pun, saat ini hampir semua sudah memiliki dokumen-dokumen pasca tambang, dokumen reklamasi, sudah melakukan pembayaran jaminan reklamasi pasca tambang yang nilainya kalau kita lihat di rekening QQ Dinas SDM itu cukup besar sekali gitu ya.
Nah, ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Kalimantan Selatan ini semakin baik. Oke, lanjut. Nah, ini perkembangan sedikit ya, saya juga share ke Bapak Ibu semua. Saat ini sudah diketok palunya, baik pemerintah dan DPR, nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Tentu banyak sekali ada perubahannya. Kalau kita lihat dari sisi reklamasi saja, sudah ada di pasal-pasal tersebut tentang pidana ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Sudah dibuka yang namanya SIPB ya, Surat Izin Pertambangan Batuan. Nah, ini saat itu sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 juga. Nah, ini tentu menjadi salah satu angin segar buat industri yang sudah dipayungi dengan payung hukum yang sudah sangat jelas sekali dalam undang-undang ini. Penarikan kewenangan dari daerah ke provinsi juga ada dalam undang-undang ini, ya, sehingga menjadi satu pengawasan, pembinaan atas kegiatan pertambangan di Indonesia. Semua dipusatkan di satu provinsi di Kementerian SDM. Ini satu undang-undang yang saya pikir juga ada nilai positif dan tentu membawa manfaat buat industri tambang ini. Saat ini juga implementasi sistem manajemen keselamatan pertambangan, ya, pengelolaan keselamatan pertambangan juga semakin baik, ya. Saat ini ada yang namanya keselamatan operasi pertambangan di dunia industri pertambang. Ini juga dengan aturan 1827 yang sudah dijalankan oleh teman-teman perusahaan tambang, ada satu organisasi keselamatan operasi pertambangan. Ini satu hal yang baru juga. Implementasi good mining practice juga semakin meningkat dan semakin baik di Kalimantan Selatan. Ya, pengawasan, kalau dulu banyak kasus-kasus pengawasan atas penjualan yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, saat ini semua perusahaan tambang di Kalsel sudah menjalankan yang namanya rencana kerja dan anggaran biaya. Ada yang namanya MOM, ya, ada yang namanya e-shipping. Nah, ini adalah satu bentuk tool komitmen pemerintah dan komitmen dari para pengusaha untuk menjalankan tool-tool itu, sehingga yang namanya kebocoran-kebocoran atas pengawasan, atas produksi itu sangat bisa diminimalkan sekali. Pembayaran jumper juga semakin meningkat. Kalau kita lihat nilainya bisa hampir mendekati angka 500-an miliar lebih dan 2.800.000 US dollar, itu luar biasa sekali atas komitmen para pelaku usaha tambang di Kalimantan Selatan. Pengelolaan lingkungan juga semakin baik ya, dengan ada aturan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini monitoring kualitas air sam tambang itu juga bisa dilakukan dengan real time saat ini, ya. Jadi semuanya dilakukan dengan baik. Nah, itulah kondisi pertambangan kita saat ini, ya. Tentunya akan membawa dampak lingkungan, penerimaan negara, penerimaan pemerintah daerah, ya, semakin meningkat dan semakin baik. Oke, lanjut. Nah, tadi saya lihat juga materi Ibu Wawong juga sudah menyangkut masalah era revolusi industri 4.0. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa suka tidak suka industri tambang juga akan kena imbasnya, bahwa revolusi industri 4.0 ini juga akan masuk ke dunia tambang. Sehingga saya pikir bahwa generasi berikutnya ini perlu kita siapkan. Kalau saya mengambil, boleh ada petikan dari Pak Menteri Hartarto, ini ada 4 hal penting menuju era industri 4.0. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologinya. Yang kedua itu adalah dibutuhkannya memang investasi untuk membangun itu. Ketiga, nah ini pendidikan. Ini poin penting. Keempat adalah inovasi. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanannya, ini salah satu unsur hal penting menuju revolusi industri 4.0 yang harus kita siapkan dan dipahami oleh generasi berikutnya. Ya,
mulai dari cyber security, mulai dari IoT-nya, mulai dari big data-nya, nah semuanya kita siapkan. Nah, sehingga kami dari forum pun sangat masing-masing perusahaan menyikapi dengan baik ya menuju industri 4.0 ini. Beberapa perusahaan sudah mulai mengembangkan yang namanya teknologi ya, mulai dari pengelolaan keselamatan, lingkungan. Ini teman-teman di tambang ini sudah banyak yang mulai menuju ke arah sana ya. Nah, sehingga teman-teman dari ini adik-adik mahasiswa itu bisa belajar di beberapa perusahaan tambang yang sudah menerapkan ini. Oke, lanjut. Nah, ini jadi tantangan kita bagi generasi berikutnya dan bagi dunia pendidikan untuk menyiapkan generasi yang siap memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, karena sudah dijalankan semenjak tahun 2015 dan semestinya kalau kita lihat harusnya di tahun 2020, tapi ternyata dipercepat 2015 itu sudah Indonesia juga masuk dalam tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. 4 tujuan utama MEA, saya hanya lebih kepada poin pertama saja. Ini single market dan production base ya. Ini ada beberapa elemen yang disiapkan ya. Tentu akan semakin bebas barang, jasa, berinvestasi, tenaga kerja yang terdidik, aliran modal yang lebih bebas masuk ke negara kita. Ini tantangan buat generasi berikutnya. Dunia pendidikan tentu wajib kita dukung untuk menyiapkan generasi kita memasuki masyarakat tenaga kerja yang lebih handal lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Tentu MEA ini membawa dampak yang positif dan negatif ya. Tentunya adalah peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara. Ini tentu akan membawa dampak devisa buat negara kita ya. Mempermudah investor untuk menjalankan investasi di negara kita ya, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya, keterampilannya juga semakin baik ya, dan kita semakin terbuka. Itu adalah sisi dampak positif, tetapi ada dampak negatif yang juga harus kita siapkan. SDM-nya juga harus disiapkan sedini mungkin ya. Kenapa? Tentu akan terancam nih ya posisi industri lokal ketika tidak berkualitas. Nah, ya, eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang tentu jika tidak dipayungi dengan hukum yang semakin baik, ini juga akan menjadi dampak negatif buat kita. Ya, sulitnya mendapatkan pekerjaan, ya, karena tenaga kerja kita tidak siap untuk bersaing dengan tenaga kerja di negara-negara tetangga kita. Nah, ini ada langkah-langkah dalam menghadapi MEA supaya mahasiswa kita ke depan juga dalam menempuh pendidikan di kampus itu siap ya. Ini sebagai bentuk ajang buat mahasiswa dalam dunia kerja nih, ajang pembuktian bahwa kita ini mampu dan siap. Yang kedua, mengembangkan keilmuan ya. Ini menjadi fokus utama ke depan, mengasah diri kita, mengejar ketertinggalan di negara-negara yang sudah lebih maju daripada negara kita, ya. Peran aktif mahasiswa dalam menumbuhkan kewirausahaan ini sangat penting di dalam memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, lanjut. Nah, saya juga mengenalkan istilah VUCA dalam bisnis. Ya, apa itu VUCA? Ini ada volatility, ada uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, ini kondisi ekonomi yang saat ini negara kita juga salah satu kena dampaknya COVID-19, sehingga kondisi perekonomian kita, khususnya tambang, itu juga kena imbasnya saat ini. Ya, serba tidak pasti. Ya, menjual kemana
Ini bingung ini tambang-tambang, ya, ketidakpastian, ketidakjelasan kondisi harga, kondisi pasar. Nah ini yang juga dibutuhkan satu leader, satu pemimpin yang mampu memutuskan hal-hal yang berdampak positif, baik itu buat organisasi dan masyarakat. Nah ini mengenal VUCA ini sudah dikenal, ini adalah salah satu, dulu dikenalkan di Amerika oleh militernya Amerika, ya, menghadapi kondisi peperangan yang tidak pasti, tetapi sekarang sudah diadopsi oleh dunia industri, ya, mengadopsi VUCA dalam pengembangan bisnisnya, ya. Oke, lanjut. Nah, sedikit saya juga menyinggung ya Pak, kalau kita masuk dunia kerja tambang, ya. Nah, ini ada yang namanya standar kompetensi kerja. Nah, kalau di tambang sesuai dengan Permen nomor 43, PMSD 42 2016, itu ada 3 standar kompetensi kerja. Yang pertama adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yang kedua adalah standar kompetensi kerja khusus, yang ketiga adalah standar kompetensi kerja internasional. Nah, itu ada lanjutannya lagi di Permen SD 43 2016 juga, ya. Kalau merujuk kepada Permen 43 bagi adik-adik di dunia pendidikan, begitu akan masuk ke dunia kerja, itu ada standar kompetensi kerja khusus yang sudah disiapkan, ya. Ada yang namanya pengawas operasional pertama, ada yang namanya pengawas operasional media, ada yang namanya pengawas operasional utama. Nah, itu sudah punya unit kompetensi, ya. Kalau yang POP itu masuk ada 23 unit kompetensi yang harus dikuasai, ya. Kalau menjadi yang namanya POM ke depan, itu ada 8 unit kompetensi yang harus dikuasai juga. POU itu ada 7 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh tenaga kerja kita yang akan masuk di dunia tambang. Oke, lanjut. Nah, ini peran forum KTT, kami sangat mendukung dan siap membantu UNLAM dalam rangka membantu pengembangan siswa yang sedang belajar saat ini. Nah, tentu kami punya kendala ini, ya. Berbagai macam karakter masing-masing perusahaan tambang itu menjadi hambatan, Mbak. Ya, standar akomodasi yang bervariasi, ya. Tidak tersedianya bimbingan yang maksimal dan fokus ketika mahasiswa masuk ke masing-masing perusahaan, ya. Adanya penerapan good management practice yang kurang baik, itu kan menjadi contoh yang negatif buat mahasiswa sendiri ketika melihat penerapan antara aturan, antara ilmu yang didapat dengan aplikasinya itu tidak sesuai gitu ya. Nah, kami dari perusahaan itu siap memfasilitasi sebagai tempat, baik itu untuk tugas akhir, praktek kerja, kami siapkan akomodasi, ada beberapa bimbingan internal juga, praktek lapangan bisa kita bantu. Nah, ini hal-hal yang kami siapkan di perusahaan, ya, tinggal dikoordinasikan dengan kami, ini bisa kita jalankan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saran dan masukan dari forum KTT, ya. Ini kami mengusulkan nih adanya penambahan mata kuliah yang lebih spesifik nih kepada mahasiswa, khususnya mengenalkan software pekerjaan di tambang nih, sehingga pada saat masuk dunia kerja mahasiswa kita sudah siap nih dengan kebutuhan kemampuan yang dibutuhkan di perusahaan. Yang kedua, nah ini diharapkan juga mahasiswa setelah melihat ke lapangan, menjalankan tugas akhir atau praktek kerja, itu mampu memilah dan melengkapi kebutuhannya, apa yang harus disiapkan. Sehingga pada saat masuk ke dunia kerja, kemampuannya, skillnya itu menunjang dengan kebutuhan kerja yang akan dipilih oleh mahasiswa tersebut. Oke, yang ketiga adalah penambahan durasi waktu yang selama ini mungkin hanya 2 bulan
ada yang cukup 3 bulan. Nah, mungkin perlu kita perpanjang menjadi 6 bulan, ya, untuk melakukan apa? Tugas akhir, praktek kerja, gitu ya. Mengingat jumlah tambang cukup banyak dan posisinya juga sangat berdekatan dengan ibu kota provinsi, gitu ya. Paling jauh ditempuh dengan kendaraan 6 jam, 7 jam udah sampai. Sehingga ini menjadi hal positif buat adik-adik mahasiswa kita. Yang keempat, nah kaitannya dengan belajar di luar kampus, nah ini saran kami sih sesering mungkin dilakukan dan mengundang forum KTT, tidak hanya bicara tentang teknis penambangan saja, ini bisa belajar tentang ekonomi tambang, bisa kami kenalkan, ya, bisa mengenal kegiatan pasarnya, bisa mengenalkan kegiatan kepelabuhanan, gitu ya, kepada adik-adik mahasiswa. Ini juga akan menambah keilmuan sendiri nih buat adik-adik mahasiswa kita. Nah, ini yang ke depan perlu kita lakukan, bisa ada training mungkin, ada diklat, ada seminar, nah ini bisa kita bantu, dan kami bisa mendatangkan dari internal masing-masing perusahaan, ya, terkait dengan kompetensi yang ada di masing-masing. Tidak hanya blasting mungkin, tidak hanya pekerjaan reklamasi, tidak hanya kegiatan pasca tambang, tapi yang hal-hal non teknis bisa kami berikan, bisa kami sharingkan kepada adik-adik yang sedang menempuh pendidikan di UNLAM. Oke, lanjut. Nah, demikian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dengan penyampaian kami. Ya, sekali lagi tujuan kami adalah semoga ini bisa memberikan manfaat dan sedikit membuka wawasan bahwa dunia kerja itu banyak sekali tantangannya dan banyak sekali hambatan yang tentunya harus disiapkan dan disikapi sedini mungkin semenjak di bangku kuliah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.